أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Tafsir perkata. Aufu bil uqud dalam ungkapan Arab dicontohkan wafa bil ahdi wa aufu bihi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan wa mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janji mereka. Al-Baqarah ayat 177. Kata aufu adalah dialek penduduk Hijaz.
Bahimatul an'am. Bahimah berarti semua hewan yang tak dapat berbicara karena memang suaranya ibham, tak dapat dimengerti. Sementara itu, al-an'am adalah bentuk jamak dari na'am yang artinya menunjukkan 3 spesies binatang, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hurum adalah bentuk jamak dari haram, tetapi maknanya muhrim, yaitu orang yang berihram. Maksud ayat, kalian tidak menghalalkan, tidak boleh menangkap buruan, sementara kalian semua sedang berihram. Syairullahi berarti semua hal atau barang yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanda ketaatan seorang hamba. Al-Qala'id bentuk jamak dari qiladah yang berarti barang yang dijadikan sebagai kalung untuk hadyu, hewan persembahan. Yajrimannakum berarti yaksibannakum, yaitu membuat, menjadikan, mendapatkan kalian. Dalam ungkapan Arab dicontohkan jaroma zanban yang berarti ia mendapatkan dosa. Sya'nun berarti kebencian. Dalam ungkapan Arab dicontohkan sya'natuhu idgha'a hadduhu. Jadi derivat asya'ni berarti orang yang membenci. Uhilla li ghairillah berarti disembelih bukan karena Allah atau disembelih tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mauqudah berarti hewan yang dipukul sampai sekarat lalu dibiarkan mati tanpa disembelih. Al-mutaraddiyah berarti hewan yang terjatuh dari gunung atau tebing, termasuk juga hewan mati akibat tercebur ke dalam sumur. An-natihah, kambing yang tertanduk oleh kambing lain hingga mati. Zakaitum berarti kalian menyembelih sesuatu sesuai aturan syariat dengan menyebut asma Allah saat menyembelihnya. An-nushub bentuk jamak dari an-nashub. Dalam lisan Al-Arab ia berarti berhala atau arca. Bil azlam bentuk jamak dari zolam yang berarti gelas. Mahmasoh berarti kelaparan. Kata al-khomsa berarti lapar. Mutajanifil ismi berarti melenceng atau cenderung pada perbuatan dosa. Al-jawarih bentuk jamak dari jarihah yang berarti hewan-hewan yang dilatih untuk berburu, baik hewan berkaki 4 atau burung. Mukallibin jamak dari mukallib yang berarti pelatih anjing untuk berburu. Selanjutnya yaitu adalah makna global. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kaum mukminin dan memerintahkan mereka agar memenuhi akad dan perjanjian, baik perjanjian dengan Allah ataupun antar sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kehalalan daging sapi, unta, dan kambing setelah disembelih. Kemudian dianjurkan dengan keharaman bangkai, darah, dan daging babi hingga seterusnya seperti yang tertera dalam ayat pengharaman. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kehalalan hewan buruan kecuali di waktu seseorang menjalani ihram. Dalam ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang agar syiarnya tidak diterjang, seperti berburu dalam kondisi ihram, berperang di bulan yang diharamkan, mengganggu hewan persembahan, dan mengganggu orang-orang yang hendak menuju Baitullah yang tujuan mereka bukan lain mencari karunia dan keridhoannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan hewan buruan apabila seseorang telah melakukan tahallul dari ihramnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kaum mukmin agar tidak memusuhi orang hanya karena unsur kebencian kepada mereka. Asalnya kezaliman mereka perbuatan yang tercela dalam segala bentuk dan rupanya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar saling tolong-menolong dalam urusan takwa dan kebajikan. Dan sebaliknya, Dia melarang tolong-menolong dalam hal permusuhan dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya dengan ancaman yang ditujukan kepada siapa saja yang menentang perintahnya. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala merincikan apa saja yang diharapkan seperti yang dijelaskan pada ayat pertama. Redaksi ayat kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1.
telah mengindikasikan akan hal itu, maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci bahwa terdapat 11 jenis makanan dan 1 jenis dari perbuatan, yaitu mengundi nasib. Dulunya, orang-orang jahiliyah menghalalkan keharaman itu, yang selanjutnya semua itu diharamkan oleh syariat Islam. Keharaman tersebut meliputi memakan bangkai, darah dan daging babi, hewan yang disembelih dengan tanpa atau tidak menyebut asma Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dengan sembelihan sesuai aturan syariat. Hewan yang disembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, yang menurut mereka itu dilakukan untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan-Tuhan mereka dalam urusan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semuanya itu adalah perbuatan fasik. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan suatu pernyataan bahwa Dia telah menyempurnakan agama Islam ini dan menyempurnakan syariatnya, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, kecuali jika seseorang mengalami kondisi terpaksa. Dalam kondisi itu, apa yang diharapkan tadi menjadi halal. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Ibnu Abbas meriwayatkan, orang-orang musyrik biasa haji ke Baitullah dengan membawa hadiyu, yaitu binatang kurban, serta mengagungkan masyair, yaitu tempat-tempat ritual haji, dan berkorban, yaitu berkurban. Nah, lalu orang-orang Islam mengungkapkan kedengkian mereka, maka Allah menurunkan ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian sebab turun ayat yang ketiga, Ibnu Mindah meriwayatkan dalam kitab As-Sahabah melalui jalur Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Hujir dari ayahnya, dari kakeknya. Hibban berkata, kami bersama-sama Rasulullah SAW ketika aku menyalakan api di bawah periuk yang di dalamnya terdapat daging bangkai. Lalu turunlah ayat tentang pengharaman bangkai. Lalu aku pun membalikkan dan menumpahkan periuk itu. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi bahwa Adi bin Hatim At-Ta'i berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW untuk bertanya tentang hasil buruan anjing. Lalu beliau pun belum bisa memberikan jawaban apa-apa hingga turunlah ayat tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kemudian Ibnu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasannya Adi bin Hatim At-Ta'i dan Zaid bin Muhalhal At-Ta'i bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang biasa berburu dengan anjing dan burung elang, dan sesungguhnya anjing-anjing keluarga Zorih berburu sapi, himar, dan kijang. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bangkai. Lalu apakah yang halal bagi kami dari hal itu? Nah, kemudian turunlah ayat yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Adapun Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwasannya tatkala Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafi untuk membunuh anjing-anjing yang ada di Madinah, maka ada sekelompok orang datang dan berkata, wahai Rasulullah, apakah yang halal bagi kami dari kelompok hewan yang Anda memerintahkan untuk membunuhnya? Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini, yaitu ayat 4 Quran Surah Al-Maidah ayat keempat. Nah, lalu Rasulullah SAW pun membacakannya. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan At-Tabrani. Selanjutnya itu ada ragam qiraah. Pertama, jumhur ulama qiraah membaca wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dengan menfathahkan huruf nun, yaitu terdapat pada kata syana'anu, yaitu menfathahkan huruf nun. Di sini berbeda dengan Ibnu Amir. Ia membaca syan'anu dengan menyukunkan huruf nun. Nah, yang kedua, jumhur ulama qiraah membaca saddukum. Quran Surah Al-Maidah ayat
kedua yang berarti karena demi menghalangi kalian. Sementara itu Ibnu Katsir membaca insaddukum dengan pola syart, yaitu kalimat majmuk yang berarti jika mereka menghalangi kamu. Dan yang ketiga, jumhur ulama qiraah membaca wa ma akalas sab'u, Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, dengan mendombahkan huruf ba-nya. Sementara itu Abu Rozin membaca as-sab'u dengan menyukunkan huruf ba. Keempat, jumhur ulama qiraah membaca wa ma zubiha 'alan nusubi, Quran surah Al-Maidah ayat ketiga dengan mendommahkan huruf shad. Sementara Al-Hasan membaca wa ma zubiha 'alan nasbi dengan menyukunkan huruf shadnya. Kelembutan tafsir. Pertama, Allah SWT melarang mengganggu binatang sembelihan. Kemudian sesudah disebutnya secara khusus al-qalain, itu binatang-binatang yang dikarungi untuk kurban. Dengan demikian pengungkapan seperti ini masuk dalam kategori al-atul al-asal al-am, menghubungkan yang khusus kepada yang umum, sama dengan firman Allah Ta'ala wa malaikatihi wa jibril wa mikal, dan malaikat atau rasulnya Jibril, Mikail. Quran surah Al-Baqarah. Fungsi dari susunan kalimat seperti menunjukkan kelebihan kemuliaan. Namun bisa juga yang dimaksud kalung-kalung hewan itu sendiri. Maksudnya larangan mengganggu kalung-kalung tadi mengindikasikan jika mengganggu kalungnya saja tidak boleh, apalagi binatang yang dikalungi. Redaksi semacam ini sama dengan firman Allah SWT wala yubdina wala zinatahun, janganlah perempuan-perempuan menampakkan perhiasannya. Quran surat An-Nur. Maksudnya, jangan memperlihatkan perhiasan juga mencakup larangan menampakkan tempat-tempat perhiasan itu. Kedua, dalam masyarakat jahiliyah, fanatik buta adalah prinsip yang berlaku. Hal semacam itu yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, unsur zaliman aw madluman, belalah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi. Suatu prinsip yang pernah diungkapkan oleh seorang penyair jahili. Wahal min ilmawat wa itu tarsyud ursyid. Aku ini hanyalah bagian Guzayyah. Jika Guzayyah sesat, aku juga ikut sesat. Jika Guzayyah bijak, aku pun turut bijak. Lalu Islam datang membawakan prinsip kemanusiaan yang agung ini, yang oleh Al-Quran diungkapkan dalam redaksi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah. Sungguh jauh perbedaan dengan prinsip tersebut. Ketiga, mengundi dengan anak panah itu telah menjadi tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh setiap orang yang hendak bepergian, berperang, berdagang, kawin, berselisih tentang nasab, berselisih tentang perkara pembunuhan, berselisih tentang yang menanggung perkara besar lainnya. Caranya, sebelum mereka menyelesaikan urusan, mereka lebih dahulu datang ke berhala Hubal sebagai salah satunya berhala terbesar di Mekah, dengan membawakan 100 dirham untuk dibagikan kepadanya, kepada pemilik anak-anak itu. Kemudian pemilik anak panah mau mengeluarkan anak panahnya, lalu minta isyarat dari Tuhan atau berhala mereka. Jika salah satu anak panah itu keluar dengan isyarat tertulis, aku dipertuhankan Tuhanku, maka rencana mereka itu dikerjakan. Tetapi jika anak panah yang keluar itu bersyarat tertulis, aku dilarang Tuhanku, rencananya tidak jadi dilaksanakan. Tetapi anak panah keluar kosong, diundinya sekali lagi hingga keluar salah satu tertulis, lalu Allah melarangnya, menamakannya sebagai kefasikan. Keempat, redaksi ayat hari ini orang-orang kafir putus asa dari mengganggu agamamu. Surah Al-Maidah. Itu yang dimaksud suatu hari saja, tetapi yang dimaksud ialah masa kini yang ada hubungannya dengan masa-masa yang lalu maupun yang akan datang. Hal tersebut seperti yang dimaksud perkataan kemarin, aku masih muda, tetapi hari ini aku masih dewasa. Maka yang dimaksud hari ini bukan hari yang ada sekarang ini.
tetapi yang dimaksud ialah masa-masa yang lalu dan masa-masa yang kini juga. Kelima, redaksi ayat, hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, Quran Surat Al-Maidah, diturunkan kepada Nabi Muhammad pada waktu Haji Wada, yang ketika beliau berada di Arafah pada hari Jumat. Hari itu adalah hari raya di atas hari raya atau hari raya besar. Diriwayatkan seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab seraya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab yang kita baca. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscayakah hari turunnya itu akan kami jadikan sebagai hari besar?" Umar bertanya, "Ayat yang mana itu?" Yahudi menjawab, "Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu." Umar menjawab, "Demi Allah, sungguh aku tahu hari diturunkannya ayat itu kepada Rasulullah saat diturunkannya pada hari Arafah, pada hari Jumat." Diriwayatkan pula ketika ayat itu turun, Umar menangis lalu Nabi bertanya, "Gerangan mengapa engkau menangis, hai Umar?" Umar menjawab, "Yang menyebabkan aku menangis, dulunya kami mendapat tambahan untuk agama kami. Sungguh sekarang tidak ada sesuatu yang sempurna, melainkan asalnya memang kurang." "Engkau benar," jawab Nabi SAW. Maka ayat ini sekaligus pertanda perpisahan Rasulullah SAW, dan memang setelah turunnya ayat tersebut beliau sempat hidup dalam 81 hari. Kandungan hukum. Pertama, apa yang dimaksud akad-akad dalam ayat ini? Sebagian ulama berpendapat bahwa perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian utang piutang dan bekerja sama, yaitu suatu perjanjian yang diikat oleh manusia atas dirinya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya yang biasa dikerjakan oleh manusia. Demikian menurut pendapat Al-Hasan. Adapun ulama yang lain berpendapat yang dimaksud perjanjian di situ adalah perjanjian syariah seperti haji, puasa, itikaf, sholat, nazar, dan sebagainya. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid yang juga diperkuat oleh At-Tabari. Yang betul, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qurtubi dan kebanyakan ahli tafsir, yang dimaksud perjanjian di situ semua bentuk perjanjian, apakah yang bersifat muamalah ataupun syariah. Ya, berbentuk pembebanan, taklif dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan Allah kepada hamba-hambanya, juga dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah. Selanjutnya Al-Qurtubi berkata, kata Az-Zujjaj, arti ayat tersebut adalah penuhilah perjanjian Allah atasmu dan perjanjian antar sesamamu. Ini semua kembali kepada umumnya perkataan tersebut, dan inilah yang betul dalam persoalan ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minuna ala syurutihim, yang artinya orang-orang mukmin itu menurut perjanjian-perjanjian mereka. Kedua, apa saja binatang ternak yang diharamkan seperti yang disyaratkan dalam ayat? Secara terperinci ayat tersebut menjelaskan bahwa binatang ternak yang diharamkan itu ialah darah, bangkai, daging babi yang disembelih untuk berhala atau yang disebut selain asma Allah, yang mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena ditanduk, dan yang mati karena diterkam oleh binatang-binatang buas, yaitu binatang yang bertaring dan berkuku seperti serigala dan macan. Kemudian binatang yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikecualikan. Kalau misalnya binatang itu dijumpai oleh seorang dan ternyata masih hidup lalu disembelihnya menurut syara atau syariah. Tetapi para pakar kemudian berbeda pendapat sekitar kasus itu. Apakah bisa jadi halal macam-macam binatang ini yang sudah dihukumi sebagai bangkai? Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi bahwa hewan yang dijumpai masih ada tanda-tanda hidup. Misalnya ekornya masih bergerak-gerak atau kakinya masih meronta-ronta, kemudian disembelih hukumnya tetap halal. Namun sebagian mereka mempersyaratkan bahwa hidupnya itu harus masih berlangsung, yakni tidak hilang dengan sekejap. Sedangkan tanda-tandanya sesudah disembelih ia masih tetap bergerak, bukan sekadar waktu disembelih itu saja. Diriwayatkan dari Imam Malik kalau sangkaan kita itu lebih dominan bahwa ia sudah mati, maka binatang itu sudah tidak halal lagi walaupun sudah disembelih. Tetapi diriwayatkan juga dalam perkataan yang lain persis seperti pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafiyah, yakni binatang itu tetap halal walaupun ketika disembelih itu dijumpai hidupnya tinggal sekejap.
Adapun sebab terjadinya perbedaan pendapat yaitu berkisar pada redaksi ayat yang artinya kecuali pada apa yang kamu sembelih. Apakah ini istisna muttasil atau munqati, pengecualian bersambung ataukah terputus? Orang yang berpendapat muttasil maka berarti mengecualikan hukum haram, di mana ayat tersebut berarti sebagai berikut: kecuali kamu jumpai binatang itu masih ada sisa umur dan kamu sempat menyembelihnya, maka binatang itu halal kamu makan. Sedang yang berpendapat munqati, maka yang dikecualikan itu ialah mengharamkannya, bukan binatang-binatang yang haram itu sendiri. Ayat tersebut berarti diharamkan atas kamu semua yang tersebut, tetap binatang yang kamu sembelih dari binatang-binatang yang memang telah dihalalkan Allah dengan cara penyembelihan itu menjadi halal bagimu. Yang betul adalah istisna muttasil atau yang bersambung. Sebab seandainya ada binatang yang jatuh dan belum mati kemudian disembelih beberapa hari kemudian, maka jelas binatang itu halal dimakan dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada kata lain. Sedangkan istisna muttasil dengan apa yang lalu itu kembali kepada 5 macam binatang yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang disergap binatang buas. Demikian pendapat Ali, Ibnu Abbas, dan Al-Hasan. Ketiga, bagaimanakah cara penyembelihan menurut syariat? Menurut Imam Malik, penyembelihan tidak sah kecuali leher dan nadinya terputus. Menurut Imam Asy-Syafi'i, penyembelihan dipandang sah ialah dengan memotong kerongkongan. Tidak perlu memotong 2 urat leher karena kedua urat itu adalah saluran makan dan minum. Menurut Imam Abu Hanifah, cukup memotong kerongkongan serta salah satu urat leher. Penjelasan lebih terperinci dalam masalah ini dapat dibaca dalam kitab-kitab fikih. Hanya saja Abu Hanifah dan Imam Malik yang menilai kematian itu harus dipandang dari segi baik dagingnya, yang dari situlah dapat dibedakan antara yang halal dan yang haram. Yang demikian itu adalah dengan urat leher di mana darah itu mengalir. Ini didasarkan atas sabda Nabi SAW, yang artinya binatang yang darahnya telah mengalir dan disebutnya asma Allah, maka makanlah. Adapun alat yang dipergunakan ialah semua alat yang dapat mengalirkan serta dapat memutus urat leher, kecuali tulang dan kuku. Namun Abu Hanifah sendiri memperkenankan menyembelih dengan tulang dan kuku apabila kedua alat itu memang sangat dibutuhkan. Adapun unta yang menjadi liar atau terjatuh di sumur, maka ketika itu unta tersebut berstatus sebagai binatang buruan yang penyembelihannya cukup dengan melukainya. Ini didasarkan atas riwayat Rafi bin Khadij. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu bepergian. Lalu ada seekor unta milik suatu kaum yang larat. Sedang mereka kaum itu tidak mempunyai kuda untuk menangkap. Lalu ada seorang laki-laki yang melemparkan anak panahnya, maka tertangkaplah unta tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, binatang ini mempunyai sifat seperti sifat binatang liar. Maka apa yang diperbuat oleh laki-laki tersebut terhadap binatang ini, maka perbuatlah juga kamu dengannya seperti itu. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abi Dawud. Sedang menurut Imam Malik, penyembelihan binatang yang liar harus disembelih mana yang mungkin. Pendapat itu disanggah oleh Imam Ahmad. Dia berkata, barangkali Imam Malik belum mengetahui hadis Rafi bin Hadis yang tadi. Namun Ibnu Arafi dalam tafsirnya Ahkam Al-Quran mentakwil hadis tersebut. Katanya hadis tersebut menunjukkan dibolehkannya menangkap binatang yang larat dengan tombak dan sebagainya. Yang demikian itu berarti sembelihan baginya. Sebab bagaimanapun halalnya binatang itu harus disembelih. Keempat, hukum binatang yang diburu oleh binatang terlatih. Redaksi firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apa-apa yang kamu ajar dari binatang-binatang penangkap yang kamu latih untuk berburu, menunjukkan dibolehkannya memakan binatang yang diburu oleh binatang buas dan binatang-binatang pemburu lainnya seperti anjing, macan tutul, burung elang, dan burung garuda dengan syarat binatang berburu atau burung berburu itu terlatih. Para ahli fikih juga telah sepakat diperbolehkan yang berburu dengan anjing yang terdidik, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, artinya, apabila engkau melepas anjingmu yang terlatih itu dan engkau sebut asma Allah, maka makanlah binatang yang ditangkap olehnya untukmu itu. Tetapi jika anjingmu itu makan sebagian darinya, maka jangan engkau memakannya.
Sebagian ahli fikih ada juga yang mempersyaratkan anjing yang terlatih syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, anjing itu harus benar-benar terlatih. Misalnya, kalau ia diundang, ia datang, dan ia pergi. Kalau misalnya ia diusir, ia pergi. Ini didasarkan atas firman Allah, tu'allimunahunna, yang kamu ajar dia. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Kedua, anjing itu tidak makan sedikit pun binatang yang ditangkapnya itu. Ini didasarkan atas firman Allah, fakulu mimma amsakna alaikum, yang artinya maka makanlah dari apa yang mereka tangkap untukmu. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Ketiga, ketika melepas harus membaca bismillah. Ini didasarkan pada firman Allah Al-Maidah ayat 4 yang artinya, dan sebutlah asma Allah atasnya. Keempat, pemburunya harus seorang muslim. Akan tetapi ada pula yang menambah syarat lagi, yaitu yang kelima, anjing berburu itu harus berwarna hitam. Sebagian dari syarat-syarat ini ada yang masih diperdebatkan di kalangan para ahli fikih, seperti yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam.